Kabar baik dari Yudea dan Samaria bikin Palestina emosi. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, tahukah Anda, tahun 1948 hingga 1967, Yordania menguasai Yudea dan Samaria. Area yang seharusnya menjadi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB 181. Namun dikuasai oleh Yordania. Yerusalem Timur juga dikuasai Yordania. Namun Israel berhasil merebut Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur dalam perang 6 hari tahun 1967. Di masa kekuasaan Yordania itu, Yordania memproduksi Undang-Undang Nomor 40 yang sangat diskriminatif terhadap orang Yahudi. Undang-undang itu diberlakukan agar orang Yahudi tidak bisa membeli tanah di area Yudea dan Samaria. Undang-undang yang sangat diskriminatif ini juga melarang orang Amerika, orang Eropa membeli tanah di area Yudea dan Samaria. Yang boleh beli tanah hanya orang Arab. Nah, Bapak Ibu, puji Tuhan, Kabinet Israel hari Minggu 8 Februari 2026 setuju untuk mencabut Undang-Undang Nomor 40 yang diproduksi oleh Yordania. Dengan pencabutan itu, maka orang Yahudi sekarang boleh membeli tanah di Yudea dan Samaria. Bapak Ibu, orang Yahudi asalnya dari Yudea atau Yehuda, suku Yehuda. Sukunya Raja Daud, sukunya Yesus, Yeshua. Orang Yahudi tentu berhak tinggal di daerah Yehuda atau Yudea. Sama seperti orang Jawa berhak tinggal di Pulau Jawa. Orang Bali berhak tinggal di Pulau Bali. Bahkan boleh membeli tanah di Pulau Jawa, boleh membeli tanah di Pulau Bali, dan seterusnya. Lucunya, jika orang Yahudi dilarang membeli tanah di Yudea, orang Yahudi dilarang membeli tanah di Samaria. Nah, ini adalah keputusan yang sangat aneh. Puji Tuhan sudah dicabut, tidak diberlakukan lagi. Kabinet Israel juga setuju agar negara Israel, pemerintah Israel bisa melarang pembangunan di area A dan B yang saat ini dikuasai oleh otoritas Palestina. Area A dan B dari Yudea dan Samaria sudah dikasih oleh Israel kepada otoritas Palestina tahun 1993 ketika berdamai. Dikasih supaya damai, dikasih supaya Palestina punya wilayah. Nah, di area ini Bapak Ibu, kini pemerintah Israel bisa menindak jika ada upaya pembangunan ilegal yang berkaitan dengan situs-situs sejarah Yahudi dan Alkitab. Jadi tidak boleh lagi ada penghapusan jejak Alkitab di area A dan area B. Kemudian juga keputusan ini juga berkaitan dengan yang bisa kita katakan adalah upaya melindungi jejak sejarah Alkitab. Situs-situs yang berkaitan dengan budaya, situs-situs yang berkaitan dengan arkeologi, ini kini dijaga oleh Israel. Nah, Bapak Ibu, terkait juga dengan Hebron. Hebron ini ada makam para leluhur Israel. Abraham, Sarah, Ishak, Yakub dan Lea semuanya dimakamkan di Hebron. Nah, kini
pemerintahan kota Hebron yang dikuasai oleh otoritas Palestina harus ditransfer ke Israel untuk soal pembangunan. Paham ya? Untuk pembangunan. Jadi harus ada kerjasama dengan Israel. Pengelolaannya, perencanaannya, kewenangannya, pembangunan itu sekarang adanya di tangan Israel. Nah, selain Hebron untuk gua Makpela, makam para leluhur Israel ini, Bapak Ibu, atau tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab kita sebagai orang Kristen, yang juga menjadi tanggung jawab Israel adalah pengelolaan makam Rahel, istrinya Yakub yang dimakamkan di Bethlehem. Bethlehem juga sudah dikasih oleh Israel kepada otoritas Palestina demi perdamaian pada tahun 1993. Nah, jadi Bapak Ibu, ini keputusan yang sangat positif. Dan keputusan ini juga sangat penting buat iman Kristen. Karena apa? Sejarah Yahudi berarti sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab berarti penting bagi iman Kristen. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya sekarang ada penolakan-penolakan, pernyataan-pernyataan tidak setuju terhadap tindakan kabinet Israel ini terkait Yudea dan Samaria, maka bisa kita pastikan mereka yang tidak setuju itu karena mereka maunya menguasai situs-situs arkeologi, mereka inginnya menguasai sejarah yang ada di Yudea dan Samaria, dan tentu saja kita lebih berkepentingan dengan Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu, kita semua saat ini, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, ngapain sih ributin soal tanah, soal wilayah? Bapak Ibu, ini bukan soal tanah. Orang Yahudi kan berhak tinggal di Yudea dan Samaria. Buat apa mereka punya berhektar-hektar tanah di luar negeri? Buat apa mereka punya banyak properti di Amerika, di Eropa, kalau mereka tidak bisa punya tanah di Yudea dan Samaria? Ini kampung mereka, ini asal mereka. Jadi kita bukan bicara soal properti tanah yang mau direbut oleh orang Yahudi, tidak. Ini tanah mereka, aslinya ada di Alkitab. Sekarang kita mau ributin yang mana duluan, Alkitab atau Palestina sih? Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu, banyak orang yang akan mengecam sikap kabinet Israel ini, tugas kita adalah berdiri bersama Israel. Karena Israel menjaga tanah warisan, tanah perjanjian, di mana kita sangat berkepentingan, berkaitan dengan iman kita, Yudea dan Samaria. Saya Monique Rakers. Damai Bapak Ibu hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada damai. Tanpa kebenaran Bapak Ibu selalu akan muncul konflik dan pertikaian. Karena itu pastikan kita satu frame. Frame-nya di mana? Alkitab. Patokan kita, rujukan kita Alkitab. Kita tidak kompromi dengan dunia. Kita berpihak pada Alkitab. Salam damai dari Fakta Israel, Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.